Ye Ying berkata sambil tersenyum, situasinya tidak terlalu bagus, setidaknya akan lebih baik dari sebelumnya. Kakak tertuamu Sun Yu telah dipromosikan ke tingkat kekuatan Xuanxian level 8. Jika ada peningkatan setelah setengah tahun, itu akan menjadi Xuanxian level 9. Selama murid-murid tanpa pengaruh menerobos ke Jinxian, maka kakak seperguruanmu masih dapat mencapai hasil yang baik. Ye Ying berkata, menatap Ye Chen, dan berkata, dan kali ini kamu telah memahami medan jalan, maka ketika kamu bertemu dengan San Xing Xianzong, kamu tidak akan terlalu menderita. Ye Chen menatap Ye Ying dengan heran dan berkata, aku hanya dapat menjamin untuk mengalahkan lawan Xuanxian di lantai 5. Dalam menghadapi lawan dengan level yang lebih tinggi, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lawan dengan alam yang lebih tinggi secara alami memiliki orang lain untuk dihadapi. Kamu hanya perlu mengalahkan lawan Xuanxian di lantai 5, yang sangat bagus. Ye Yingman menantikan Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku yakin akan hal itu. Baguslah, kali ini, bukan hanya untuk ketua sekte, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Murid-murid luar biasa di Majelis Kunlun dan orang-orang suci di negeri dongeng Kunlun akan memberikan hadiah besar. Ye Ying berkata dengan senyum misterius. Hadiah besar, seberapa besar? Ye Chen juga bertanya dengan penuh minat. Ye Ying berkata, singkatnya, itu bisa bermanfaat bagimu seumur hidup. Setelah Ye Chen meninggalkan puncak utama, dia kembali ke puncak ke-81 dan memasuki gua mata air abadi dan mulai berlatih. Setelah dia mengetahui lebih banyak tentang konferensi Kunlun dari Ye Ying, dia juga semakin menantikannya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk menonjol di antara begitu banyak orang luar biasa. Kekuatannya harus naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menonjol di konferensi Kunlun. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu, dan Ye Chen telah ditutup selama sebulan. Dia telah memilah-milah keterampilannya sendiri, seni sihir, dan jalan yang telah dia pelajari untuk memperkuat kekuatan serangannya. Setelah meninggalkan Gua Xianquan, Ye Chen meninggalkan Zhao Xianzong dan pergi ke Molomon untuk mengirim beberapa sumber daya untuk kultivasi ke Yaoxi. Setelah keluar dari Ramaman, Ye Chen teringat suara lelaki tua itu di telinganya dan berkata, Nak, ada tempat yang bisa kamu kunjungi untuk merasakannya. Apakah kamu tertarik? Begitu Ye Chen mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan bertanya, di mana itu? Suara lelaki tua itu datang dan berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang mata negeri dongeng? Ye Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tempat seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat apa itu? Mata negeri dongeng adalah pusaran air yang muncul pada awal terbentuknya negeri dongeng. Pusaran air ini tidak dapat diubah. Ada ruang di dalamnya. Ruang tersebut terhubung dengan ruang seluruh negeri dongeng. Setelah orang atau senjata memasuki aliran ruang yang bergejolak, mereka akan memasuki mata negeri dongeng. Orang tua itu menjelaskan, selain itu, karena negeri dongeng itu ada pada awal terbentuknya, maka ia memiliki nilai yang sama dengan negeri dongeng Kunlun dan negeri dongeng Dautai. Di dalamnya juga terdapat warisan kuno dan sumber daya kuno, tetapi tingkat bahaya di dalamnya jauh lebih besar daripada negeri dongeng Kunlun dan negeri dongeng Dautai. Di mata negeri dongeng, turbulensi ruang dapat terjadi kapan saja. Begitu ia terlibat dalam aliran ruang yang bergejolak, ia dapat terus-menerus melayang dalam perputaran ruang. Jika Anda beruntung, Anda akan kembali ke mata negeri dongeng. Jika Anda tidak beruntung, kata-kata itu telah melayang sampai mati dalam turbulensi ruang. Meskipun mata negeri dongeng itu berbahaya, ada banyak orang yang telah pergi ke mata negeri dongeng untuk merasakannya, karena banyak orang telah mendapat manfaat dari mata negeri dongeng itu. Apakah Anda ingin melihatnya? Mungkin Anda bisa mendapatkan kesempatan dan meningkatkan kekuatan Anda, kata lelaki tua itu. Setelah mendengarkan perkenalan lelaki tua itu, Ye Chen cukup tertarik untuk berkata, karena ada tempat yang bagus untuk merasakannya, mengapa tidak melakukannya? Sekarang Anda tidak memiliki kekuatan untuk pergi, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk pergi sebelumnya. Anda tidak memiliki kemampuan untuk pergi. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah Anda tidak memiliki lelaki tua di sekitar saya? Ketika Anda sampai di mata negeri dongeng, saya tidak akan membantu Anda. Saya bahkan tidak akan masuk. Anda dapat melakukannya sendiri. Lelaki tua itu mendengus. Ye Chen berkata, apakah kamu takut aku akan mati di dalamnya atau tersapu oleh aliran ruang yang bergejolak? Pada saat itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan bagian-bagian dari daftar dewa. Jika kamu benar-benar mengalami turbulensi ruang, maka aku tidak dapat membantumu lagi. Orang tua itu terbatuk kering. Ye Chen memutar matanya yang putih dan berkata, jadi kamu tidak berani masuk. Lupakan saja, karena kamu tidak berani, aku akan masuk sendiri. Bagaimanapun, ketika daftar dewa angin rusak, jangan menangis. Orang tua itu berkata dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan kemudian memberitahu Ye Chen lokasi mata negeri dongeng. Mata negeri dongeng berada di persimpangan Xianyunzu dan Donghuangzu, di mana ada lembah yang sangat besar. Jika kamu melihat ke bawah dari langit, lembah itu sangat mirip dengan mata. Di tengah lembah, ada pusaran air. Pusaran air itu begitu besar sehingga orang tidak dapat melihat kedalamannya sekilas, seperti mata di mata itu.
Ye Chen menggunakan susunan transmisi, setelah beberapa kali lompatan berturut-turut, tiba di lembah tempat mata negeri dongeng berada. Kelihatannya seperti tempat terpencil tanpa ada orang di sekitarnya, hanya lembah dan pusaran air. Apakah ini mata negeri dongeng? Ye Chen melihat pusaran air di lembah dan berkata pada dirinya sendiri. Ya, setelah kamu memasuki pusaran air, kamu akan berada di mata negeri dongeng, dan kemudian itu tergantung pada keberuntunganmu. Kata-kata lelaki tua itu terngiang di telinga Ye Chen. Apakah kamu benar-benar tidak akan masuk? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Lelaki tua itu bersenandung, apakah kamu atau aku? Ye Chen berkata, apakah kamu pernah masuk sebelumnya? Lelaki tua itu berkata, tentu saja aku masuk. Apa yang terjadi di sana? Mengapa kamu tidak berani masuk? Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dia berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya di kehampaan, memainkannya di dahi Ye Chen, dan berkata, apa hubungannya denganmu? Kamu masuk ke sana, katakanlah, itu adalah kaki yang menendang keluar dari kehampaan. Ye Chen terhuyung-huyung, jadi jatuh ke mata negeri dongeng. Setelah Ye Chen jatuh ke pusaran air, seluruh pusaran air berputar dan langsung membanjiri Ye Chen. Dalam sekejap mata, Ye Chen muncul di dunia lain. Dunia ini penuh dengan nuansa primitif dan kuno, dikelilingi oleh gurun dan pegunungan, dan Ye Chen merasa bahwa ada jalan yang sangat tua yang sedang beroperasi. Tampaknya Taoisme seluruh dunia berada dalam keadaan paling primitif. Ye Chen memiliki pemahaman yang terperinci tentang jalan antara surga dan bumi. Jalan di sini mirip dengan jalan di dunia luar. Dapat dikatakan bahwa jalan di sini relatif sederhana. Setelah bertahun-tahun berevolusi, jalan di luar menjadi lebih rumit. Setelah Ye Chen merasakan keadaan asli jalan-jalan ini, matanya berbinar dan berkata pada dirinya sendiri, jalan paling primitif adalah yang kita butuhkan, yang mewujudkan makna sejati jalan itu. Meskipun jalan dunia luar telah menjadi lebih rumit, hakikat tidak berubah. Kebenaran jalan agung yang para biksu dengan susah payah pahami itu tidak lebih dari sekadar kebenaran sederhana Tao di mata negeri dongeng. Ini memang tempat yang bagus. Ye Chen menjadi bersemangat. Belum lagi apakah Anda bisa mendapatkan harta atau warisan di sini, kebenaran Tao juga merupakan panen yang besar. Ye Chen melihat sekeliling, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Setelah dia membuat lingkaran, dia tidak khawatir untuk pergi ke tempat lain. Pertama, dia menemukan tempat yang tenang untuk berlatih. Dia bermaksud untuk memahami hukum jalan kaisar dan alam Tao untuk melihat apakah dia dapat menemukan makna sejati dari jalan-jalan ini di sini. Jika ada terobosan, itu akan sangat membantunya. Ye Chen menemukan selokan yang relatif terpencil, di mana bebatuannya kasar, selama Anda bersembunyi di dalamnya, sulit untuk ditemukan. Setelah itu, Ye Chen duduk untuk berlatih. Dia memejamkan mata dan mulai mencari jalan yang dia butuhkan di jalan dunia, seperti hukum jalan kaisar, hukum waktu dan ruang, hukum kehancuran. Saat ini, di dunia Ye Chen, ada banyak tekstur yang mengalir di udara. Ada rune alami pada tekstur ini. Rune ini mewakili Tao dan Li, yang merupakan perwujudan jalan yang paling sederhana. Ye Chen mulai mencari jalan yang dia inginkan dalam tekstur ini. Seperti kata pepatah, jalan itu 3000, yang hanya pepatah. Sebenarnya, jalan antara surga dan bumi lebih dari 3000. Setiap hal adalah perwujudan dari semacam kebenaran. Ada lebih dari 3000 hal di dunia. Jumlahnya ada puluhan ribu, jadi Ye Chen harus mencari tahu apa yang dia inginkan dari puluhan ribu tekstur itu, yang merupakan proyek besar. Terkadang, setiap jenis Dao dan Li memiliki beberapa kesamaan, tetapi ada perbedaan yang halus. Hanya sedikit perbedaan rune yang dapat membuat perbedaan besar. Ye Chen berada di salah satunya selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, Ye Chen tidak bergerak. Dia selalu mencari jalan yang perlu dia pahami. Meskipun Ye Chen tidak menemukan jalan yang dia butuhkan, dia juga mendapatkan banyak hal dalam mencari jalan-jalan ini, dan melihat semua jenis tekstur jalan. Hal seperti itu tidak mungkin dilihat di dunia luar. Ye Chen tidak terburu-buru. Dia mencarinya perlahan dan mendapatkan lebih banyak dalam proses pencarian. Beberapa hari kemudian, mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia bersemangat. Dia akhirnya menemukan tekstur hukum ruang dan waktu. Ye Chen dengan hati-hati melihat tekstur hukum ruang dan waktu, yang secara alami dicap dengan rune. Ye Chen menatap rune-rune itu dan menanamkan semua rune itu dalam benaknya. Kemudian, Ye Chen mengamati bahwa ada perubahan-perubahan halus dalam hukum-hukum waktu dan ruang, yang memengaruhi pengoperasian waktu dan ruang di dunia. Mungkin sedikit perubahan, yaitu, beberapa jam atau hari telah berlalu, atau pergerakan di ruang angkasa. Inilah yang dibutuhkan Ye Chen. Ye Chen terobsesi dengan proses perubahan hukum ruang waktu. Ia telah melupakan waktu dan segalanya. Ia hanya memiliki proses perubahan hukum ruang dan waktu. Entah butuh waktu berapa lama, dan Ye Chen mulai mengembangkan hukum ruang waktu dengan kata Dou. Tekstur yang mirip dua kacang polong dalam ruang waktu dikembangkan olehnya, dan teksturnya persis sama di tangan Ye Chen. Kemudian teksturnya berubah sesuai dengan hukum spasio-temporal dari pengamatan sebelumnya. Kemudian,
Ye Chen mengoperasikan teknik ruang dan waktu yang besar, dan memadukan prinsip perubahan hukum ruang waktu semacam ini dengan teknik ruang waktu yang besar, dan meningkatkan tingkat pemahaman teknik ruang waktu yang besar dari perubahan hukum ruang waktu. Setelah jangka waktu yang lama, Ye Chen mengekstrak informasi yang sangat berguna dari perubahan tersebut, dan kemudian memadukan informasi ini ke dalam teknologi ruang waktu yang besar. Dalam proses ini, kendali Ye Chen atas teknik ruang waktu yang besar telah ditingkatkan ke tingkat tertentu. Dia merasa bahwa kedipan mata itu tidak jauh darinya. Setelah Ye Chen menemukan hukum ruang dan waktu, dia terus mencari hukum jalan lainnya. 3 hari kemudian, Ye Chen menemukan tekstur hukum kehancuran. Setelah tekstur ini ditemukan, Ye Chen segera merasakan napas kehancuran yang sangat kuat. Napas semacam ini memiliki rasa kehancuran dan keputusasaan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah kehancuran yang sebenarnya. Itu membuat orang terengah-engah. Di bawah tekanan itu, Ye Chen menatap tekstur hukum kehancuran, dan tanpa berkedip, menanamkan tekstur dan rune hukum kehancuran dalam benaknya, dan kemudian mencari arti sebenarnya dari kehancuran. Saya tidak tahu berapa lama bagi Ye Chen untuk membuat beberapa penemuan, dan kemudian dia mengoperasikan teknik kehancuran yang hebat. Ye Chen dengan jelas merasakan bahwa atmosfer kehancuran menjadi semakin kuat. Sekarang bukan hanya bau kehancuran, yang dapat secara langsung menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Batu-batu di sekitar Ye Chen mulai runtuh, yang dihancurkan oleh napas seperti itu. Ternyata seni pemusnah massalku sama sekali tidak disebut pemusnah massal, dan aku sama sekali tidak mengerti arti sebenarnya dari pemusnahan. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri. Kekuatan sihir apapun akan berlipat ganda ketika memahami arti sebenarnya. Bahkan mantra terlemah, ketika memahami arti sebenarnya, kekuatannya akan menjadi luar biasa. Ye Chen telah mengingat dengan kuat tekstur hukum pemusnahan. Dia hanya bisa kembali dan mencernanya perlahan dan menyeluruh. Selanjutnya, yang paling ingin ditemukan Ye Chen adalah hukum jalan kaisar. Begitu hukum jalan kaisar ditemukan, maka kekuatannya secara keseluruhan akan meningkat pesat. Namun, hukum jalan kaisar berbeda dengan hukum lainnya. Mengatakan bahwa dia ada di dunia ini seolah-olah tidak ada. Mengatakan bahwa dia tidak ada, berarti dia memang ada. Ye Chen tidak tahu tekstur hukum kaisar yang mana. Dia hanya bisa mencarinya dengan perasaan. Karakteristik hukum jalan kaisar adalah memiliki makna raja yang mendominasi dunia. Namun, hukum jalan raja juga memiliki karakteristik seperti itu, dan ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama dia mencari. Dia telah melupakan waktu dan ruang. Selama periode ini, dia menemukan banyak tekstur yang mirip dengan hukum kaisar, tetapi semuanya ditolak oleh Ye Chen. Bagaimana perasaan Kaisar Ye Chen saat mencari tahu pada akhirnya? Bagaimana? Ye Chen tiba-tiba tertegun sejenak. Dia merasakan napas seperti badai. Napas ini sangat mendominasi. Aturan di sekelilingnya memiliki makna penyerahan. Dia gemetar di sekelilingnya dan tidak berani bersaing dengannya. Ye Chen melihat tekstur yang memancarkan atmosfer yang mendominasi. Warna tekstur ini sebenarnya kemasan, dan ada perasaan berkilauan. Tekstur lainnya redup di depannya. Ada seorang raja di dunia, hanya momentumnya. Itu dia. Setelah Ye Chen melihatnya, dia cukup yakin bahwa ini adalah perasaan terkuat dari lubuk hatinya. Ye Chen menatap tekstur emas ini dengan saksama. Di depan tekstur hukum kaisar, Ye Chen merasakan semacam kekuatan kekaisaran tertinggi. Kekuatan kekaisaran semacam ini dapat membuat orang tunduk dengan sukarela. Ye Chen sangat bersemangat di dalam hatinya. Inilah arti sebenarnya dari hukum kaisar. Kaisar adalah yang tertinggi, di hadapan kaisar, setiap orang harus tunduk, semuanya berada di bawah kendali kaisar, tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menyingkirkan kendali kaisar. Kaisar memiliki kekuatan hidup dan mati atas semua hal, yang merupakan prinsip alamiah yang tidak dapat diganggu-gugat. Siapa yang akan melawan kaisar? Ye Chen menanamkan tekstur jalan kaisar secara mendalam, lalu menjalankan hukum jalan kaisar, mencoba memadukan kebenaran yang baru saja dipahami ke dalam hukum jalan kaisar. Setelah memadukan esensi jalan kaisar tadi, Ye Chen jelas merasa bahwa momentumnya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tampak seperti seorang raja yang dapat membenci semua makhluk hidup. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan mengeluarkan Dao Tian Kuan milik kaisar. Dalam sekejap, tanah berbatu itu hancur berantakan dan semuanya hancur. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin mati, Anda harus mati. Di bawah kehancuran jalan kaisar, tidak ada yang bisa melawan keinginan seperti itu. Ye Chen sangat gembira. Dia akhirnya menemukan arti sebenarnya dari jalan kaisar. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, cepat atau lambat itu akan terjadi. Setelah Ye Chen bersemangat, dia terus membenamkan dirinya dan mulai mencari arti sebenarnya dari Dou Zizhenyan. Metode pertempuran suci adalah metode Tao tertua di dunia, dan juga merupakan perwujudan yang kuat dari ribuan metode Tao. Itu menunjukkan kata, Dou. Bertarung dengan langit, bertarung dengan tanah, bertarung dengan orang-orang, bertarung. Entah mengapa, pikiran Ye Chen saat ini muncul banyak pemahaman tentang pertarungan, yang tampaknya menjadi arti sebenarnya dari pertarungan. Bertarung adalah kemauan yang gigih untuk bertarung, tidak peduli seberapa kuat lawannya,
tidak bisa mundur, hanya keyakinan di hati, bertarung. Dan ya, bertarung sampai akhir. Di bawah konsep seperti itu, mata Ye Chen menjadi cerah, dan pada saat yang sama, dia merasakan tekstur karakter Dou. Dia terus mengamati tekstur karakter Dou dengan saksama. Tekstur ini memberinya perasaan yang sangat konsisten dengan idenya tadi. Jika demikian, inilah pertarungannya. Perjuangan yang pantang menyerah. Bahkan jika itu rusak, kamu tidak bisa mundur. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, entah mengapa dalam benaknya ada semacam sentimen luhur yang ingin digunakan. Setelah itu, Ye Chen mulai mencari hukum Tao lainnya, mencari makna sebenarnya dari semua peri yang dipraktikkannya, yang sangat membantunya dalam melakukan sihir. Di mata negeri dongeng, Ye Chengguang menghabiskan lebih dari sebulan mencari makna sebenarnya dari Taoisme. 1,5 bulan kemudian, Ye Chen berhenti merasakan makna sebenarnya dari Taoisme. Dia membuka matanya cerah, dan mulutnya sedikit terangkat. Dengan sedikit senyum, dia berkata, perjalanan ini benar-benar tidak salah. Jika kita tahu bahwa tempat yang begitu bagus akan datang, semuanya tidak akan seperti ini. Ye Chen keluar, melihat dunia yang luas, dan kemudian memulai perjalanan pengalaman di sebidang tanah ini. Dunia ini sangat primitif, tidak ada kota, tidak ada bangunan, tampak seperti sebidang tanah tandus. Kemudian, Ye Chen melihat ada bayangan di depannya, dan matanya sedikit cerah. Itu menunjukkan bahwa ada hal-hal baik di tempat ini, setidaknya beberapa hal baik telah muncul. Ye Chen segera bergegas untuk menemukan bahwa ini adalah lembah yang sangat besar, suasana kuno lembah itu sangat kaya. Di luar lembah, ada orang-orang yang keluar dari lembah dan memasukinya dari luar. Setelah Ye Chen memasuki lembah, dia melihat banyak sosok berkumpul di bagian tertentu lembah. Satu persatu, sosok-sosok ini memancarkan rasa bertarung, tampaknya perang besar akan segera terjadi. Ye Chen perlahan mendekat, dan melihat di depan orang-orang ini, muncul sebuah prasasti batu, yang di atasnya terukir beberapa kata, lembah warisan. Di balik prasasti batu itu, ada gua satu persatu. Total ada 9 gua. Saat ini, ke-9 gua itu diblokir oleh gerbang batu, dan ada banyak rune di sana. Sudah terlambat, ada orang di 9 gua warisan itu. Jika ada orang, hancurkan mereka. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk memasuki gua itu akan masuk. Beberapa orang tidak puas dengan dengungan, setelah suara itu jatuh, mereka mengangkat pisau besar mereka di depan gerbang batu di depan masa lalu. Setelah menghadapi serangan pedang lebar, simen menjadi transparan dan menampakkan seorang pemuda berjubah emas. Kekuatan pedang lebar memasuki gerbang batu tanpa halangan apapun dan menebas ke arah pemuda berjubah emas di gerbang batu itu. Mata pemuda berjubah emas itu tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya dingin, dan kemudian sebuah tangan terulur, menghancurkan kekuatan pedang itu. Pada saat yang sama, telapak tangan pemuda berjubah emas itu memantul keluar dari gerbang batu dan menepuk pria yang baru saja menembaknya. Pria yang baru saja melakukan gerakan itu mendengus, dan kekuatan abadi seluruh tubuhnya mengalir keluar, dan sebilah pedang menebas ke arah tangan pemuda itu. Namun, ketika dia bertemu dengan pemuda berjubah emas itu, kekuatan yang kuat membuat hatinya bergetar, dan momentumnya ditekan dalam sekejap. Pukulannya juga hancur dalam sekejap, dan seluruh orang itu ditampar oleh pemuda berjubah emas itu. Pemuda berjubah emas itu tampaknya tidak ingin melepaskan pria itu. Tangannya yang besar melindas pria itu dengan momentum yang tak terhentikan. Pria itu terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi telapak tangan pemuda berjubah emas itu muncul di atas kepala pria itu, dan tubuh pria itu tiba-tiba menjadi kaku. Puff! Suara teredam datang, kepala pria itu meledak, dan dia terbunuh di tempat. Semua orang yang hadir tercengang sejenak, lalu beberapa orang berkata dengan nada mencemooh, "Idiot, kau pantas mati." Setelah pemuda berjubah emas itu membunuh pria itu, ia menarik kembali seluruh napasnya. Pada saat ini, gerbang batu itu kembali mengeras, dan pemuda itu menghilang di gerbang batu itu. Setelah kejadian seperti itu, beberapa orang yang siap bergerak juga menahan napas, tidak berani bertindak gegabah, agar tidak berakhir dengan hasil yang sama seperti orang tadi. Siapa yang pernah masuk ke gua warisan sebelumnya? Siapa yang tidak kuat? Seberapa mudah merebut gua warisan dari mereka? Orang itu hanya kurang beruntung. Siapa orang yang ada di gua tadi? Tahukah kamu? Siapa? Li Yang, murid pertama Cunyang Xianzong. Apakah dia? Banyak orang terkejut, lalu menarik napas dalam-dalam. Konon katanya sudah mencapai 7 tingkat Xuanyang. Benarkah itu? Mungkin lebih dari itu. Demi konferensi Kunlun ini, siapa di antara 13 kekuatan utama yang tidak mencurahkan cukup upaya untuk berlatih? Sekarang mungkin sebagian kekuatan murid dari 13 kekuatan utama itu mungkin tersembunyi. Petik 2. Setelah mendengar ini, mereka semua mengangguk. Kekuatan tersembunyi ini sangat normal. Tidak ada yang mau memberitahu orang lain tentang kekuatan mereka sendiri. Begitu pihak lain mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka mungkin akan bersiap atau bahkan menjadi sasaran. Ye Chen tidak berbicara di satu sisi, hanya mendengarkan percakapan orang lain. Ketika dia mendengar bahwa pemuda berjubah emas itu adalah Li Yang dari Cunyang Xianzong, Ye Chen juga tertegun sejenak. Tanpa diduga, Li Yang dari Cunyang Xianzong juga datang ke sini. Sekarang bukan hanya Li Yang datang ke sini. Di antara 13 kekuatan utama,
murid dari beberapa kekuatan telah datang ke sini untuk mengalami. Mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka sebelum Kongres Kunlun dimulai. Saya melihat jalan awan Sanxing kecil dari Sanxing Xianzong sebelumnya. Momentum kemunculannya hampir mencekik. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Taoisme dan suara surga beresonansi dengannya. Jalan awan Sanxing Xianzong telah banyak dikabarkan, dan saya tidak tahu yang mana yang benar. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh kata militer dari 9 karakter kebenaran yang dapat memengaruhi kekuatan serangan senjata lawan saat bertarung. Ye Chen mendengar ini, hatinya semakin terkejut. Awan Dao benar-benar memperoleh kata prajurit kata yang sebenarnya. Di dunia manusia, Tao Yi memperoleh kata Zhenyan, dan dengan Douzi Zhenyan-nya, sekarang ada 3 karakter dalam 9 karakter Zhenyan. Pencapaian Yundao dalam Daofa benar-benar luar biasa. Dengan kemampuannya, dia pasti dapat menangkap makna sebenarnya dari Tao di sini. Jika demikian, kekuatannya akan lebih mengerikan. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Tepat saat mereka membicarakannya, gerbang batu dari salah satu dari 9 gua warisan tiba-tiba terbuka. Mata semua orang tertuju pada masa lalu, dan seorang pemuda berjubah perak keluar dari sana. Pemuda berjubah perak itu agak kekar, dengan rambut perak di salah satu ujungnya dan cahaya perak yang bersinar di sekujur tubuhnya, disertai dengan kilatan petir dan memancarkan napas yang dahsyat di sekujur tubuhnya. Bukankah ini naga petir dari klan petir dan guntur? Ketika seseorang melihat pemuda berjubah perak itu, dia langsung mengenalinya. Apakah dia naga petir? Banyak orang tidak mengenal Lei Long, tetapi namanya seperti guntur. Di negeri dongeng, siapa di antara 3 murid teratas dari 13 kekuatan utama yang tidak terkenal? Orang-orang ini memiliki bakat luar biasa, dan mereka pasti akan menjadi orang kuat yang terkenal di masa depan. Ye Chen menyipitkan matanya dan menatap Lei Long. Tubuh Lei Long benar-benar besar dan mengerikan. Dia mengatakan bahwa tubuhnya 2 kali lebih besar dari orang normal. Karena tingginya lebih dari 2 meter, dia tampak seperti raksasa kecil. Lei Long keluar dari gua warisan, dan melirik tubuh orang-orang itu. Ada kilatan petir di mata peraknya, yang sangat aneh. Pada saat ini, pandangan orang-orang juga beralih dari Lei Long ke gua warisan. Sekarang naga petir telah keluar, dan tidak ada seorang pun di gua warisan. Secara alami, ada kesempatan untuk masuk dan menerima warisan. Mata semua orang yang hadir panas, dan mereka yang sedikit lebih kuat dan lebih percaya diri segera bergegas menuju gua warisan. Itu milikku. Siapapun yang berani bertarung denganku, aku akan membunuh siapapun. Beberapa orang bergegas ke gua warisan dan meraung pada saat yang sama. Pada saat ini, setidaknya 6 atau 7 orang bergegas lewat, dan yang paling kuat adalah lantai 5 Xuanxian. Dan ada biksu dari lantai 6 dan lantai 7 Xuanxian. Orang-orang ini tidak terburu-buru melakukannya, karena bahkan jika beberapa dari mereka memasuki gua, mereka dapat mengusir mereka keluar. Kuncinya adalah mereka waspada terhadap lawan dengan kekuatan mereka. Telah terjadi pertempuran sengit di luar gua, hanya untuk dapat menerima warisan di dalam. Sulit untuk mengatakan apakah warisan dapat diperoleh. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Itu membutuhkan kesempatan dan bakat. Mata Ye Chen tidak tertuju pada gua warisan, tetapi pada naga petir. Pada saat ini, Lei Long memandang orang-orang yang sedang memperebutkan gua warisan dengan pandangan meremehkan. Apa kekuatan naga petir? Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat ini, terdengar teriakan dari gua warisan. Beberapa orang terciprat darah di tempat, dan mereka akhirnya mati, dan beberapa orang pergi dengan serius. Akhirnya, seorang biksu dengan 5 lapisan Xuanxian bergegas ke gua warisan dengan lukanya. Setelah gua warisan ditutup, sosoknya menghilang. Setelah beberapa saat, beberapa biksu dari lantai 7 Xuanxian mulai bergerak. Mereka hampir bergegas ke gua warisan pada saat yang sama. Ketika mendekati gua warisan, beberapa orang saling menyerang, dan perang besar dimulai lagi. Orang-orang lainnya menonton dengan dingin, berharap orang-orang ini semua mati. Jika orang-orang kuat ini mati, maka mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan. Beberapa Xuanxian bertarung dengan sengit di lantai 7. Mereka bertarung satu sama lain. Beberapa dari mereka terbelah 2 di tempat, dan beberapa kepala mereka terpenggal. Setelah pertarungan, kedua pria yang terluka ringan berada di pertarungan terakhir. Namun, pada saat ini, sebuah ejekan datang, dan udara hitam tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Sebelum orang-orang itu sadar kembali, mereka dapat melihat bahwa udara hitam itu mengembun menjadi sebuah sosok. Ini adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang disulam dengan karakter sihir. Karakter sihir itu berdarah dan tampak ganas. Sepertinya keberuntunganku bagus. Aku memiliki gua warisan segera setelah aku datang ke sini. Pemuda berjubah hitam itu tidak memperdulikan kedua biksu Xuanxian tingkat 7 yang sedang bertarung. Mereka berdiri dengan tangan di tangan mereka. Seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, mereka pergi ke gua warisan tadi. Mereka semua tahu bahwa mereka sedang bertarung satu sama lain. Begitu muda dan memiliki kekuatan yang kuat, selain legenda Aula Dewa dan Iblis, juga mengejar Putra Awan Ajaib dan Hijau Giok Ajaib. Apakah itu Putra Awan Ajaib atau Hijau Giok Ajaib bukanlah karakter yang dapat mereka provokasi, mereka berdua sangat pintar untuk mundur. Keluar dari sini, pemuda berpakaian hitam itu mendengus ke arah gerbang batu.
Ketika suara pemuda berjubah hitam itu jatuh, gerbang batu itu terbuka, dan orang-orang yang baru saja masuk berlarian keluar dengan bingung. Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin, lalu melangkah ke gua warisan. Mo Yunzi, keberuntunganmu tidak begitu baik, karena aku di sini. Tepat ketika putra awan ajaib hendak memasuki gua warisan, terdengar tawa lembut yang samar. Ketika orang-orang mendengar suara itu, semua tulang menjadi mati rasa. Suaranya terlalu lembut, dan penuh dengan rasa pesona. Setelah mendengarkannya, semua orang akan berhati lembut. Mata orang-orang melihat ke arah sumber suara itu. Mereka melihat seorang wanita muda berpakaian putih terbang di atas, mengatakan itu ringan, tetapi kecepatannya tidak lambat. Hanya dalam sekejap mata, putra awan ajaib itu sudah ada di depan. Wanita yang cantik sekali, seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini adalah anggota klan rubah ekor 9 di Aula 9 Iblis. Ternyata itu adalah saudari Jiuzi, siapa yang juga tertarik dengan gua ini. Aku akan memberikannya kepada saudari Jiuzi. Setelah melihat wanita berpakaian putih itu, putra awan iblis itu tersenyum dan tersenyum. Siapa saudarimu? Jangan bicara omong kosong. 9 ungu mendengus, mata Mei melirik putra awan iblis itu. Mulut putra awan iblis memperlihatkan sedikit senyum jahat, cepat atau lambat, ini akan menjadi sebuah keluarga. Ketika saatnya tiba untuk memanggil saudari 9 ungu, itu tidak terlalu berlebihan. 9 ungu mendengus dan berkata, satu hal ini milik satu hal, kamu bisa memanggilku 9 ungu, saudari dua kata, jangan ditambahkan. Kata Jiuzi, dan berjalan menuju gua warisan. Putra awan iblis tersenyum dan berkata, aku masih suka memanggil adik perempuan 9 ungu, jadi sepertinya baik. 9 ungu tidak memperhatikan putra awan iblis, memasuki gua warisan, gerbang batu ditutup. Ini adalah Jiuzi dari klan rubah Jiwei. Benar saja, itu adalah negara dan kota. Bahkan jika marah, itu sangat luar biasa. Beberapa orang melihat bahwa Jiuzi memasuki gua warisan, dan kemudian mereka mendiskusikannya. Ketika dia melepaskan gua warisan, dia mulai mencari target baru. Dia melihat gua warisan lainnya, dan kemudian pergi ke gua warisan pertama. Dia berkata ke dalam, keluar dari sini untuk Laozi. Pergi, itu segera memberikan respons satu kata. Putra awan iblis tertegun sejenak, dan kemudian bersenandung dengan dingin, sepertinya kamu bersulang dan tidak makan dan minum. Ketika aku menemukanmu, hanya ada satu cara untuk mati. Baiklah, kamu mungkin juga datang. Bahkan jika iblis datang, itu tidak ada gunanya. Nada suara orang-orang di gerbang batu tidak kecil, tetapi juga penuh percaya diri. Setelah mendengar ini, putra awan ajaib menepuk ke arah gerbang batu di masa lalu. Gerbang batu itu berputar dan sebuah sosok muncul di dalam. Ini adalah seorang pria muda berjubah putih muda. Matanya penuh dengan spiritualitas. Matanya menatap awan iblis. Setelah melihat pemuda itu di dalam gua, dia juga terkejut dan ingin menarik kembali tangannya. Tetapi pada saat ini, pemuda berjubah putih muda itu telah menamparkan sebuah kekuatan yang kuat keluar dari gua, dan telapak tangan putra awan iblis itu hancur, dan kemudian simpul telapak tangan itu ditarik dengan kuat di wajah putra awan iblis, dan semua orang mendengar tamparan keras di wajah.